Yoi, seberapa pantas baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-32. Tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Masih bersama saya Riput Handi di perjalanan Halo Kota Batik sore hari ini ya. Nah ini kawan, satu informasi menarik untuk Anda. Indonesia ini memiliki jumlah penganut agama terbesar. Dengan totalnya ada 182 juta orang dewasa. Nah jumlah ini kawan berbanding lurus dengan keyakinan masyarakat Indonesia mengenai kehidupan setelah mati atau akhirat. Nah, menurut survei, Indonesia ini juga menjadi negara yang paling percaya pada kehidupan akhirat. Nah, kepercayaan terhadap akhirat ini biasanya tidak terpisahkan dengan kepercayaan spiritual terhadap kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Maka dari itu ini kawan, biasanya negara yang mayoritas penduduknya menganut agama ini menempati peringkat teratas dalam survei. Nah, keyakinan pada kehidupan setelah kematian rupa-rupanya juga memberikan harapan akan adanya kehidupan kedua yang lebih baik setelah di dunia. Nah, mereka yang meyakininya percaya bahwa setiap perbuatan akan memperoleh ganjarannya di akhirat nanti. Sehingga seharusnya lebih takut untuk berbuat buruk karena merasa akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya Indonesia ini menjadi negara dengan penduduk yang percaya pada akhirat terbanyak di dunia, di mana ada 85% dari penduduknya meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Nah, ini ada beberapa daftar 10 negara dengan persentase orang dewasa yang percaya pada kehidupan akhirat terbesar di dunia. Nah, data ini digunakan berasal dari survei dari Pew Research Center. Nah, jawaban yang diikutsertakan dalam presentasinya ya. Ini adalah jawaban responden yang mengatakan pasti atau mungkin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, ada 10 negara ya yang paling percaya akhirat. Yang posisi pertama adalah Indonesia. Prosentasenya 85%. Nah, jumlah dewasa yang diperkirakan itu dari responden yang ada ya 181.692.723. Kemudian yang kedua adalah Turki. Ini prosentasenya mencapai 84%. Dengan jumlah orang dewasa ini perkiraannya adalah 56.427.708. Lalu dari Turki peringkat ketiga mana nih? Kenya. Nah, ini posisinya prosentasenya 80%. Nah, dengan jumlah dewasanya 28.516.218. Lalu dari Kenya apalagi nih? Ini nih negara tetangga kita nih. Dan ini kayaknya keren juga sih ya negara yang satu ini, karena kita tahu bahwa di sebelahnya ini luar biasa dengan pemandangan yang aduhai ya. Nah, ini tetangga di daerah, kalau dari peta ya, dari peta Indonesia berarti di utaranya mana ya? Halmahera. Nah, sekitaran pulau Halmahera utaranya. Ada yang bisa nebak mana? Ya betul, Filipina. Ini menduduki peringkat keempat dengan persentase 78% dan jumlah dewasanya 65.177.017 ya, 17 orang. Sementara itu ada Bangladesh menduduki peringkat kelima dengan persentasenya 77% dan jumlah orang dewasanya ini diperkirakan ada 96.237.768. Lalu Ghana. Nah, ini di daerah Afrika ya. 74% ya, 16.000. Ini jumlah dewasanya 16 juta ya ampun, 351.157. Sementara Malaysia, wah ini ternyata jauh nih di bawah kita. Wah, masih mendingan kita lah ya dalam urusan percaya pada akhirat nih. Tapi nggak tahu sih kelakuannya mencerminkan itu apa enggak ya. Ya, Malaysia ini peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ketujuh ya, dengan dengan prosentasenya mencapai 74%, jumlah dewasanya 20.580.095 orang. Sementara menyusul dari Malaysia menyusul Nigeria peringkat ke-8 dengan prosentasenya 71%, jumlah dewasanya 97.446.560. Sementara Amerika Serikat di bawahnya Nigeria dengan prosentase 70%. Lumayan lah ya, ternyata Amerika 10 besar juga nih. Dengan jumlah dewasanya 196.831.739. Lalu ada Meksiko di peringkat paling bawah 10 ya, dengan prosentase 69%, dengan jumlah orang dewasanya 163.470. Nah, memang ya kalau kita bicara tentang prosentase tadi, peringkat tadi, ini menarik sekali. Karena setelah Indonesia ada Turki yang menduduki peringkat kedua dengan selisihnya cuma 1% di bawah Indonesia. Meskipun kedua negara ini sebenarnya sangat berbeda dalam segi nominal. Sekitar 56 juta penduduk Turki menjawab bahwa mereka percaya pada kehidupan akhirat. Nah, di Turki, di mana Islam adalah agama yang paling umum di sana, 84% penduduk percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, sementara itu 80% penduduk Kenya ini juga memiliki keyakinan ini, di mana di sana agama utamanya adalah Kristen. Nah, pada posisi ketiga ada Kenya yang ikut berada di peringkat teratas dengan 80% penduduknya percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, di sisi lain, negara-negara sekuler atau yang mayoritas penduduknya memiliki pandangan netral kepada agama seperti Jerman dan Swedia, ini juga menunjukkan tingkat keyakinan yang jauh lebih rendah. Hanya 50% warga Jerman dan 38% warga Swedia yang percaya pada kehidupan akhirat. Nah, tidak hanya kedua negara tersebut ini kawan, negara-negara Eropa lain tingkat keyakinannya pada kehidupan setelah kematian juga cenderung menunjukkan angka yang rendah. Contohnya nih di Belanda, nah yang memiliki 50% dari populasi dewasa yang percaya pada akhirat. Sementara Spanyol yang dulu pernah menjadi ya dalam puncak peradaban Islam, pernah menjadi kerajaan Islam zaman itu ya. Spanyol juga akhirnya pernah juga menjadi pusat agama Kristen pada waktu itu ya. Ternyata sekarang di Spanyol itu hanya memiliki 47% orang dewasa dari seluruh populasi orang dewasa di sana yang percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, meskipun begitu ini kawan, biasanya orang yang beragama juga percaya bahwa ada kehidupan lain yang menunggu setelah kematian. Pola ini tidak terlihat pada hasil survei di India. Hampir semua orang dewasa di India tercatat memiliki agama, tetapi hanya 43% dari keseluruhan penduduk yang meyakini kehidupan setelah kematian. Nah, saat ini kawan, di Amerika 70% warga Amerika percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, angka ini serupa dengan proporsi penduduknya yang menganut agama. Ini membuat Amerika berada di peringkat ke-9 dalam daftar tersebut. Dan secara jumlah penduduk, Amerika ini berada di peringkat teratas daftar ini. Nah, dengan sekitar 197 juta orang dewasa yang mengatakan mereka pasti atau mungkin percaya pada kehidupan setelah kematian. Nah, angka ini merupakan jumlah penduduk tertinggi setelah India yang mencapai 470 juta. Nah, Indonesia ini memiliki persentase penduduk yang percaya akhirat paling besar. Ini tercermin dari budaya suku-suku setempat yang menjunjung tinggi kepercayaan spiritual dalam adat istiadat mereka. Contohnya, masyarakat Toraja di Sulawesi mayoritas menganut Kristen, tetapi praktik adat mereka masih sangat kental dipengaruhi oleh aluk Todolo ya, yang merupakan agama tradisional Toraja. Nah, salah satu inti ajaran dari aluk Todolo ini keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Nah, penduduk setempat juga memiliki tradisi menyimpan jenazah. Ketika seseorang meninggal, jenazah tidak langsung dimakamkan.
Nah, keluarga bisa menyimpan jenazah di rumah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jenazah diawetkan dengan ramuan tradisional atau formalin agar tetap bisa disemayamkan. Nah, ketika keluarga telah cukup mampu secara finansial, barulah diadakan pemakaman besar yang disebut rambu solo. Nah, upacara pemakaman ini menelan ratusan juta sampai miliaran rupiah karena terdiri atas prosesi pemotongan kerbau, kadang puluhan ekor, bahkan kerbau belang langka juga ikut ya sebagai ini juga sebagai kebanggaan juga di sana. Ada juga ritual musik dan tarian serta pembangunan tempat pemakaman di tebing batu atau liang. Nah, semakin mewah pemakaman di Toraja, semakin tinggi pula status keluarga yang ditinggalkan, dan orang Toraja percaya bahwa arwah orang yang meninggal diyakini tidak langsung pergi melainkan harus diantar dulu melalui ritual menuju Puya atau alam baka. Nah, semakin lengkap ritualnya, mereka dipercaya bahwa perjalanan arwah menuju kehidupan setelah kematian akan semakin baik. Itu ya. Dari kepercayaan tradisi yang ada pun sebegitu kentalnya di Indonesia. Nah, apalagi ditambah dengan aspek-aspek spiritual dalam agama. Nah, itulah kenapa dalam konteks budaya di Indonesia itu bisa bersesuaian dengan agama-agama yang datang gitu. Karena pada prinsipnya secara tradisi masyarakat kita sangat mengenal kehidupan spiritualitas. Nah, persoalannya adalah kemudian agama datang untuk memberikan nilai tambah atau bahkan memberikan warna baru dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal semacam itu. Keren kan? Itulah kenapa penyebaran agama di Indonesia itu bisa dengan mulus-mulus saja berjalan tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada sesuatu yang membuat miris atau membuat rasa kemanusiaan dalam beragama pun terciderai. Nah, makanya kita junjung tinggi apa yang menjadi kekayaan hasanah budaya kita, sekaligus bagaimana kemudian dia bisa bersesuaian dengan nilai-nilai religiusitas. Oke, ada yang mau gabung? Hai, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung. Ada Bunda Dirva di Dadirejo, kenangan masih tersimpan ini di foto bersama. Cie. Seneng aku, fotonya cakep banget. Takim hadir monitor Mas Rif. Upin Ipin di Nulat Talun. Kalau negara dengan penduduk yang seksi-seksi mana Mas Ribut? Ada. Saya ingat beberapa waktu lalu ketika jalan-jalan ke Gili Trawangan di daerah NTB ya, di Lombok gitu. Wah, itu banyak turis di sana karena memang itu daerah wisata yang memang bentuknya resort. Jadi ada resort gitu kan di tepi pantai. Pantainya pasirnya putih. Saya lihat banyak sekali wisatawan dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, pakaiannya seksi-seksi emang. Jadi mereka nggak malu-malu ya pakai bikini dan lain sebagainya, naik boot bersama gitu. Nah, tapi ketika saya deketin beberapa turis ataupun pelancong dari Eropa atau Amerika, kulitnya itu cenderung putih dan aneh sih rasanya lihatnya. Ini keputihan banget, putih banget jadi ada sedikit belang-belangnya gitu kan, ada yang mungkin kemerah-merahan karena kan terpapar sinar matahari gitu ya. Nah, jadi aneh aja. Terus ketika saya ngelihat ya, ada melintas nih wisatawan dari Asia, kira-kira sih mungkin dari, kalau nggak Jepang sih kemungkinan besar dari Korea. Nah, wow, itu menurut saya wisatawan atau perempuan-perempuan, cewek-cewek Asia ya, itu jauh lebih seksi daripada Eropa ataupun Amerika deh. Lebih cantik, lebih segar gitu. Lebih segar. Aduh, ya karena asik aja saya ngelihatnya. Ini
beda ya dengan turis-turis dari Amerika ataupun meskipun mereka badannya tinggi dan lain sebagainya, rasanya beda, memandangnya dengan turis-turis Asia. Jauh lebih menyenangkan nontonnya. Iya, itu kenangan masa lalu. Kata Mas Tivi nih, iya Thailand juga seksi-seksi. Iya, tapi hati-hati kalau ke Thailand ya. Jangan keliru. Di sana ada Lady Boy juga ya. Oke, Turki, kata Mas Ip ini di Talon. Negara Eropa iya, Asia iya. Ya betul. Karena Turki ini di kawasan perbatasan ya. Dulu menjadi kawasan wilayah rebutan antara banyak penguasa. Mongol, terus kemudian Persia juga ingin ikut merebut itu. Turki ya. Dulu sebelum bernama Istanbul kan ada Konstantinopel. Nah, kenapa wilayah ini menjadi sangat diperebutkan oleh bangsa-bangsa, banyak bangsa terutama Eropa itu kan? Karena ini menjadi jalur lalu lintasnya, pintu masuknya lalu lintas perdagangan di masa dulu. Sampai sekarang pun saya kira juga masih ya, karena di sana ada terusan ya. Nah, yang itu sangat bisa diandalkan untuk pemasukan bagi negara. Nah, Indonesia sebenarnya punya peluang untuk seperti itu. Hanya saja perlintasan yang sekarang ini agak terancam nih, karena di kawasan Tanah Genting, di kawasan Melayu, di Semenanjung Melayu, di mana di Malaysia ya, dekat dengan perbatasan dengan Thailand, ini agaknya mau dibikin terusan. Jadi kalau itu bener jadi ya, dan itu memang beneran proyek yang akan dijalankan oleh negara Malaysia, kita akan kehilangan banyak devisa masukan dari jalur perdagangan lewat laut. Kenapa? Karena tidak lagi melalui Selat Malaka, melainkan langsung ke terusan yang ada di Tanah Genting ini. Nah, ini agaknya cukup mengancam juga nih bagi Indonesia. Nah, ngomongin soal ekonomi Indonesia, baru-baru ini juga lagi rame nih ya. Nah, tapi Singapura juga bakalan bangkrut katanya Ipin. Iya. Tapi jangan salah. Singapura ini disokong, dia tuh disokong dari berbagai, dia nggak mengandalin jalur perdagangan di lautnya, enggak, dia pokoknya inilah. Kalau Amerika bakal ngamuk itu pasti kayaknya. Oke deh. Nah, ada informasi menarik ngomongin soal ekonomi karena belakangan ada reshuffle ya. Dan kayaknya juga seru juga nih sore-sore ini ngomongin soal reshuffle kabinet yang juga rame dikomentari oleh netizen kaitannya dengan pernyataan menteri baru ya. Nah, saya akan sampaikan nanti deh sebelum, ya pokoknya nanti aja ya. Nah, sebelumnya kita simak aja dulu deh